Nama saya Mas Raffi Fauzan Tuwiryok, Teknik Komputer 2018 dengan NPM 180620040. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yaitu microprogramming mengenai part 1 yaitu data path dikarenakan NPM saya berakhiran dengan 0. Jadi langsung aja kita mulai. Bagian pertamanya itu ada introduction. Nah, untuk di bagian ini terdapat sebuah computer specification, yaitu spesifikasi komputer. Terdapat dua, yaitu instruction set architecture atau ISA, dan selanjutnya itu ada computer architecture. Nah, jadi di sini apa itu instruction set architecture? Bisa dibilang instruction set architecture yang dapat dilihat di sini. Ini merupakan sebuah jembatan antara software dan hardware. Jadi hardware itu merupakan komponen yang melakukan proses atau yang mengoperasikan, dan software itu lebih dari itu gitu kan. Jadi dibutuhkan jembatan untuk menghubungkan antara software dan hardware. Nah, di sini instruction set itu sebagai jembatannya atau penghubung antara software dan hardware. Kedua, ada komputer arsitektur. Komputer arsitektur sendiri itu bisa dibilang merupakan sebuah hardware dari komputer tersebut. Nah, jadi jika terdapat komputer arsitektur yang berbeda, jadi instruction set arsitekturnya juga akan berbeda. Nah, contoh dari komputer arsitektur itu salah satunya misalnya x86 gitu. Jadi itu merupakan definisi dari komputer arsitektur dan instruction set arsitektur. Selanjutnya itu ada di sini the architecture usually include additional spesifikasi. Jadi arsitektur biasanya terdapat tambahan spesifikasi seperti kecepatan, cost, dan reliability atau reliabilitas gitu kan. Nah, selanjutnya lanjutan dari introduction. Jadi sebuah komputer arsitektur yang simple itu terdapat dua bagian, yaitu data path sama control unit. Nah, di sini data path itu merupakan yang melakukan operasi. Di sini ada set of register, terus ada micro operation sama control interface. Nah, di sini buat yang control unit itu sebagai controlling data path operasi, jadi mengkontrol operasi dari data path tersebut. Jadi di sini programmable dan non programmable. Dapat dilihat di gambar sini. Data path di sini hanya mengerti state yang diberikan. Jadi state-nya ini diberi nama satu signal. Nah, dapat dilihat di sini. Describe property of state data path. Jadi satu signal ini mendefinisikan sebuah status yang terdapat di data path, lalu mengirimkannya control unit. Nah, jadi di control unit akan menurunkan signal berdasarkan status apa yang terdapat pada data path gitu. Nah, di sini ada data path example. Data path example di sini terdapat dua bagian, yaitu register file, yang ini register file. Terus juga ada function unit. Nah, kalau bisa dilihat di sini register file ini memiliki 4 parallel load register. Nih, ini kan. Dapat 4 bagian load register, terus ada 2 MUX berdasarkan register untuk memilih register yang mana gitu kan. Terus register destination decoder. Tuh. Terus di micro operational implementation ada MUX B. MUX B ini memilih external constant input. Nih, constant input. Atau memilih output dari MUX yang terdapat di register file. Terus ada bus A dan bus B. Di sini bisa baca external address dan data output. External address ini dan data output. Terus function init ini terdapat ALU dan shifter dengan MUX F sebagai output select ya. Jadi MUX F ini sebagai output select, di mana dia akan memilih apakah ALU atau shifter gitu kan. Terus ada MUX D. MUX D ini sebagai external data input gitu kan. Nih, data input eksternal. Dan
logic for generating status ini VCNZ itu overflow, carry, negatif, dan zero. Kita lanjut aja. Nah, ini ada contoh dari mikrooperasi contoh dari datapad, yaitu melakukan mikrooperasi. Jadi mikrooperasi di sini R0, R1 plus R2. Jadi A akan milih 01 gitu kan. Menaruh konten dari R1 ke bus E gitu. Terus B-nya itu 10, menaruh konten R2 ke B, lalu MB select 0, place B data on bus B, karena di sini kita tidak mau constant input kan, kita maunya yang dari R1 R2 itu ditaruh di R0 gitu kan. Makanya kita max-nya ini kita pakai max B-nya itu 0. G select 0010 ini sudah didefinisikan dari sana, kita nih di sini. Jadi untuk G select ini kalau 0010 itu merupakan bus A ditambah plus bus B gitu. Terus MF select, karena di sini kita menggunakan ALU, maka MF itu 0. Dan karena kita juga tidak memilih data input eksternal, kita memilih hasil dari function unit, maka MD select-nya 0 gitu. Terus di sini destination select-nya itu kan 00 dikarenakan kita mau naruh di R0, dan load enable-nya 1 dikarenakan kita mau menaruh data pada R0 gitu. Makanya kita menaruh load enable-nya 1, dan di sini overall micro operation require 1 clock cycle. Jadi untuk melakukan micro operasi itu rata-rata memerlukan 1 clock cycle. Nah, lanjut. Di sini ada datapad example lagi, contoh dari datapad. Key control action for micro operation alternatif. Jadi ini bentuk lainnya misalnya, contoh lainnya. Jadi di sini bisa kita lihat MF select-nya. Max FF select itu 1, di mana kita shifter. Kalau di sini kita tidak mengambil dari input dari register file, tapi kita menggunakan constant input sehingga max MB-nya itu 1. Nah, terus di sini load enable-nya 0, kita tidak ngeload sebuah data. Terus juga MD select-nya karena kita ingin menggunakan data in, maka yang kita masukkan itu ada MD1. Ini sebenarnya cuman contoh lain aja gitu. Dari dari misalnya ketika kalau tadi kebalikan dari yang contoh sebelumnya gitu. Lanjut. Di sini ada ALU, atau arithmetic logic unit, itu ini bagian ini. Kalau di function itu yang bagian kirinya. Di gambar tadi di bagian kirinya. Jadi ALU itu dapat jadi dua, yaitu arithmetic circuit dan logic circuit. Nah, di dalam ALU juga terdapat selektor untuk memilih antara dua sirkuit tersebut. Jadi max ini digunakan untuk memilih antara arithmetic circuit atau logic circuit yang mau kita gunakan gitu. Ini jadi ini gambar lebih detail dari ALU yang ada di sini gitu. Kita lanjut lagi. Arithmetic circuit design. Jadi arithmetic circuit design itu dapat dibagi lagi menjadi n-bit parallel adder sama block of logic yang memilih 4 choice for the B input gitu. Ke addernya. Nah, bisa dilihat gambar ini di sini ada selektor untuk B input logicnya. Anggap aja ini selektor gitu kan. Nah, di sini ada sebuah formula di mana untuk mendefinisikan G gitu loh. Jadi misalnya ini ketika B-nya 0 dan C-nya 0, maka G equals A. Untuk ketika B-nya B dan C-nya 0, maka G sama dengan A plus B. Dan ketika B sama dengan B negasi dan C-nya 0, itu G sama dengan A plus B negasi. Begitu pula selanjutnya. Bisa dilihat aja langsung di table gitu kan. Nah, selanjutnya terdapat sebuah 4-bit basic left atau right shifter. Di sini
basically shifter ke kanan atau ke kiri 4 bit. Nah, di sini ada serial input di mana IR merupakan untuk shift ke kanan dan IL untuk shift ke kiri. Shift function di sini ada selektornya. Ketika di sini ada selektornya, ketika 00 unchanged tidak berubah. Ketika 01 maka right shift atau shift ke kanan. Ketika 10 akan shift ke kiri dan 11 itu tidak akan digunakan gitu. Unused. Nah, di sini ada barrel shifter di mana barrel shifter ini merupakan shifter yang biasa sama hampir mirip gitu kan, shifter biasa namun jadi ini kan shifter ini jadi ketika ada bit yang sudah keluar dari range 4 bit, maka dia akan taruh bit yang sudah keluar dari range itu ke bagian bit itu yang kosong. Misalnya dia per bitnya itu di LSB terus kena shift akhirnya keluar dari range. Nah, ini bit ini bisa ditaruh di MSB jika MSB-nya itu merupakan terdapat bagian bit kosong gitu. Jadi a rotate is a shift in which the bit shifted out gitu kan, keluar dari range-nya. Are inserted dimasukkan ke dalam posisi yang available, posisi yang ada, yang vacated. The circuit rotates content left from 0 to 3 gitu kan. Jadi sirkuitnya ini berputar konten kiri ke kiri dari 0 ke 3 tergantung dari S. Ketika S nya 00 posisinya tidak berubah, ketika 01 rotate left berputar sebanyak 3 itu satu posisi, 102 posisi, 11 3 posisi gitu. Di sini ada combinational shifter muxes, jadi di sini pakai mux gitu kan. Basic building block ya A, B, selector dan D gitu. D ini data outnya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada 3 layer ya. Ada 3 layer di mana ketika layer pertama ini cuman hanya bergeser sekali, terus di layer kedua ini bergeser sebanyak 3 kali, dan layer ketiga ya bergeser sebanyak 4 kali. Kalau misalnya kita kasih contoh gitu, misalnya di sini kita anggap aja ini 0 semua di sini. Ini kita anggap 1 0 0 gitu kan. Selektornya kita anggap 1 1 1 gitu. Di sini karena kita selectnya 1 1 1, maka ini akan jadi 1, ini 0. Terus ini karena kita selectnya 1 1, karena di sini kita selectnya tadi 1 juga, maka karena ini 0 maka di sini 0 gitu. Begitu pun selanjutnya ini 1 1 gitu, berarti kan 1 ini selektornya 1 1 itu 0 maka 0. Dan oke, kita anggap aja ini biar contohnya bagus, kita anggap ini 0. Oke, maaf saya delete. Jadi kalau misalnya yang selektor 1 ya itu 0, di sini 0 akan turun 0, terus di sini 0 lagi, 0 itu 1 1, terus 0 0. Jadi hasilnya jadi 0 1 0 gitu. Jadi seperti contoh yang dibilang, jadi ketika layer 1 dia akan bergeser 1, layer yang bergeser 3, layer layer 2 tergeser 5 sebagai 5 karena di sini bergeser sini gitu. Kita lanjut. Ini ada representasi dari datapad. Ini sebenarnya bentuk lebih jelasnya aja daripada yang sebelumnya, yaitu ini. Jadi interface atau antarmuka di dalam register file dan function itu tidak ditampilkan sehingga terlihat lebih rapi aja gitu. Ini masih sama seperti sebelumnya. Terus di sini ada definition of function unit select atau FS code. Function kita persingkat aja function select gitu kan. Jadi
Dimana ketika di sebuah ALU itu uh, terdapat G select dan H select, FS select ini merupakan bentuk lebih tingginya daripada kedua ini. Jadi FS ini, function unit select ini merupakan gabungan antara G select dan H select gitu. Bisa kita definisikan. Kan kita tahu bahwa MF select itu ketika MF select itu 0, yang terpilih itu merupakan ALU. Dan ketika MF select 1, yang terpilih itu adalah shifter. Maka di sini kalau kita lihat ketika MF select-nya 0, itu H select-nya don't care. Kenapa? Karena yang kita pilih merupakan G select gitu. Dan di sini ini merupakan kombinasi angka di mana yang akan menentukan G select atau H select gitu. Nah, ketika MF select-nya 1, G select-nya don't care dan H select-nya terdapat sebuah bit karena yang kita pilih merupakan sebuah shifter gitu. Jadi bit pada FS select yang ini merupakan sebuah bit yang akan kita gunakan untuk memilih shifter gitu. Sedangkan FS yang dari sini sampai sini kita gunakan ketika MF select 0, yaitu sebagai lebih bentuk singkatnya daripada bentuk lebih tinggi dari G select ini. Nah, untuk mikrooperasinya sudah didefinisikan dari sananya seperti ini. Jadi untuk 000 itu F A dan seterusnya gitu. Dan di sini terdapat sebuah Boolean equation. Nah, terdapat sebuah control word atau definisinya sebuah bentuk penyederhanaan bit mungkin ya. Enggak juga penyederhanaan bit jadi di sini ada 16 bit di mana 16 bit ini berfungsi untuk mendefinisikan semua angka yang terdapat pada datapad gitu dari register file dan function unit gitu. Jadi dengan hanya menggunakan mengeksekusi 16 bit ini, kita langsung dapat menentukan proses apa yang kita inginkan gitu. Jadi untuk bit 0 itu digunakan untuk RW gitu kan, untuk ini. Terus bit 1 digunakan untuk MUX-D, FS digunakan untuk ya function select gitu. 6 digunakan untuk MUX-B, 987 digunakan untuk BA, 12, 11, 10 digunakan untuk ini AA, address, yang 15, 14, 13 untuk data gitu kan, data address gitu kan. Jadi ini sebenarnya untuk bentuk ini aja sih, bentuk. Jadi dengan hanya memasukkan 16 bit kita dapat langsung menentukan proses apa yang akan kita jalankan gitu. Tidak perlu meski menginput satu bit di setiap inputnya gitu. Nah, ini sama seperti sebelumnya gitu. Ini cuman penjelasannya aja. Jadi ketika kita memilih register 0 itu 00, register 1 01, begitu selanjutnya, terus MB MUX-B. Jadi ketika kodenya 0 itu kita memilih register, ketika kodenya 1 itu kita memilih constant input. FS juga sama, ini function yang kita inginkan sebanyak 4 bit. Terus ada MUX-D itu function dan data in. Apakah kita akan memilih dari function unit atau data in? Dan di sini ada RW itu write atau no write gitu. Lanjut lagi. Ini sebenarnya bentuk terjemahan dari 16 bit yang tadi. Jadi di sini mikrooperasinya kan R1, R2, min R3. Di sini data DA-nya itu apa? R1. Kan kita tahu DA R1 itu 001, maka kita masukin 001, terus di sini A address-nya 010, B address-nya R3 itu 011, terus MB-nya register, kita tahu di sini register 0, maka di sini kita pilih 0. Terus FS-nya 0, F A B negasi plus 1. Kalau kita lihat AB negasi plus 1 itu 0101. Di sini kita pilih MD-nya function yaitu 0, kita pilih 0. Terus write, karena write, RW-nya write, kita pilih 1 gitu. Ini berlaku untuk semuanya gitu, sama seperti semuanya. Dan ketika terdapat sebuah don't care, ini
inputnya bisa apa aja, dikarenakan tidak akan mempengaruhi outputnya gitu. Karena ya don't care gitu kan. Nah, di sini ada simulasi dari datapadnya dalam bentuk sinyal gitu kan. Terus di sini ada gambar datapad lagi, dan mungkin untuk penjelasan dari saya cukup sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.